Di dalam hadis Muhammad kena pengaruh sihir. Kita tahu sihir itu kan dari setan. Ya, betul Bang. Nah, maka kesimpulannya mustahil Muhammad termasuk orang yang beriman dan bertawakal. Nah, menurut hadis, Muhammad bukan hanya mengatakan perkara yang bohong, dia bahkan mengajari orang boleh berdusta dalam 3 hal. Seorang wanita Kristen hadir di Room Edis TV, sebuah channel yang dikenal kerap kali menghina dan memelintir ajaran Islam dengan cara mencatut ayat Al-Quran dan juga hadis, dan lalu menafsirkan hadis dan ayat Al-Quran itu sesuka hatinya. Alih-alih mendapatkan pencerahan atau ilmu, wanita Kristen ini justru jadi korban pembodohan oleh narasi menyesatkan Edis TV yang penuh kebencian dan kebohongan terhadap agama Islam. Aku banyak dengar dari keluarga yang nonton Abang gitu kan. Jadi asal kita video call sama keluarga, yang dibahas itu tentang Abang terus gitu. Jadi aku penasaran, menurut Abang nih ya, kan aku punya keluarga nih, aku nggak usah bilang ininya, labelnya langsung, tapi itu tadi soal kepercayaan Bang. Menurut Abang, benar nggak sih tetangga kita itu yang teman-teman Muslim percaya sama yang namanya kayak ilmu hitam dan ilmu putih gitu. Jadi kayak Ya, beberapa menurut yang hadis, mengaku iya gitu. ya mereka percaya karena nabi mereka sendiri itu kena ilmu hitam. Iya. Jadi Muhammad itu terkena guna-guna atau sihir atau ilmu hitam. Jadi kalau, makanya saya bilang, aduh saya nggak enak begini, nanti kamu jadi kena sangkut kepada saya begitu, Grace. Gini, pertama, kalau kita baca sejarah-sejarah agama Islam atau sejarah-sejarah dari dalam Bible, nabi-nabi itu menyembuhkan orang yang terkena sihir. Ya kan? Bagaimana dalam Injil Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan. Betul? Betul. Nah, sementara kalau Muhammad malah dia yang kena sihir. Gitu. Oke Bang. Aku paham. Tapi memang, apakah memang di hadis ya Bang bahasanya, atau di ayat mereka itu memang ada ya tertulis bahwasanya mereka mempercayai ada yang hitam dan yang putih kayak Baik, gitu. saya tunjukkan ya dalilnya. Karena kalau saya hanya ngomong begitu nanti kurang kuat, karena mereka itu sudah skeptis begitu terhadap pernyataan-pernyataan orang Kristen. Kita akan kutip langsung saja ya pernyataan-pernyataan orang-orang Islam sendiri. Perhatikan ya. Perhatikan. Saya akan dengarkan sebuah potongan ceramah Ustadz ya, nih. Salah satu orang Yahudi pernah menyihir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada musiknya sebentar. Saya hilangkan dulu. Kenapa orang bikin piano itu musiknya keras sekali, jadi menimpa suara aslinya ya? Bentar ya. Saya tampilkan dulu sebentar ya. Sabar nih. Salah satu orang Yahudi pernah menyihir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan waktu itu Nabi SAW kena sihir sebulan, ya, sebagai tanda bukti bahwa saya memang ini ada di tengah-tengah umat dan Allah ingin mengajarkan cara sihir. Jadi dia terkena sihir. Oke Bang, paham. Jadi kalau menurut Abang, bagaimana caraku untuk Bang, kayak contoh kan di sini aku kan tinggal di Jakarta, dan otomatis lebih banyak yang teman-teman tetangga sebelah daripada kita gitu ya Bang. Bagaimana caraku untuk berbicara dengan baik ketika mereka kayak, ayo Grace login kayak gitu Bang. Ya, pertama-tama begini. Pertama-tama harus lihat sikap dulu dan perilaku. Bagaimana kita harus mencerminkan karakter yang tertulis di dalam Bible. Kalau mereka baru menyinggung-nyinggung agama, baru
Salah satunya adalah pernyataan-pernyataan di dalam Al-Quran. Misalnya begini, di dalam Al-Quran dikatakan bahwa orang-orang yang beriman dan bertawakal itu tidak akan bisa dipengaruhi oleh setan. Tidak bisa dipengaruhi oleh setan. Tidak bisa, menurut Al-Quran. Tetapi di dalam hadis Muhammad kena pengaruh sihir. Kita tahu sihir itu kan dari setan. Ya, betul Bang. Nah, maka kesimpulannya mustahil Muhammad termasuk orang yang beriman dan bertawakal. Karena apa? Karena dia sendiri kena pengaruh dari setan itu, yaitu sihir. Itu sebenarnya sudah sering saya diskusikan, dan ada beberapa muslim yang akhirnya mengambil kesimpulan bahwa Muhammad tidak termasuk orang yang beriman. Seperti itu. Ya teman-teman, di dalam diskusi antara Edis TV, seorang Kristen tukang hujat bersama seorang wanita Kristen ya, yang mana di sini sudah kita ketahui bersama, yang namanya Edis TV itu adalah hobi sekali memelintir hadis. Di sini Edis TV kembali menyebarkan narasi menyesatkan dengan menjadikan hadis tentang Nabi Muhammad SAW yang terkena sihir sebagai bahan hujatan terhadap Islam. Namun Edis TV tampaknya lupa atau pura-pura tidak tahu bahwa di dalam Bibelnya sendiri justru dituliskan bahwa Tuhannya pernah dicobai oleh iblis selama 40 hari. Oke, fakta dibalik hadis Nabi Muhammad SAW terkena sihir. Memang ada hadis sahih yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah disihir oleh seorang Yahudi bernama Labid bin Asom. Namun kondisi ini tidak mempengaruhi wahyu atau kenabian beliau, melainkan hanya kondisi fisik dan perasaan beliau, dan akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menyembuhkan beliau melalui wahyu. Ada di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini adalah bukti bahwa Nabi Muhammad SAW adalah manusia, bukan Tuhan, dan ia mendapatkan perlindungan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, ketika kita komparasi dengan ayat Bibel kepunyaan Edis TV, justru di dalam Bibel sosok Yesus yang dianggap sebagai Tuhan oleh umat Kristen itu dicobai oleh iblis selama 40 hari, seperti yang tertulis di dalam Matius 4 nomor 1 dan 2. Lalu Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam akhirnya laparlah Yesus. Pertanyaan logis, bagaimana mungkin Tuhan dicobai oleh iblis, sedangkan iblis adalah makhluk ciptaan Tuhan? Apakah Tuhan bisa tergoda dan diuji oleh makhluknya sendiri? Sedangkan di dalam Yakobus 1 nomor 13 ada tertulis, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi kontradiksi besar dalam konsep ketuhanan Yesus versi Kristen, karena di satu sisi dikatakan Yesus adalah Tuhan, namun di sisi lain ia dicobai oleh iblis, yang artinya jelas Yesus bukan Tuhan sejati karena Tuhan tidak bisa dicobai. Kesimpulan hujatan Edis TV soal Nabi Muhammad SAW terkena sihir adalah bentuk kebodohan ganda, karena justru di dalam Bibel kepunyaan Edis TV sendiri Tuhannya justru dicobai dan direndahkan oleh iblis. Ini membuktikan betapa lemahnya argumen dan pemahaman mereka, dan justru membuka aib teologi mereka sendiri. Di dalam Al-Quran juga ada salah satu sifat atau ciri-ciri orang yang tidak beriman itu adalah orang-orang yang berkata bohong. Ada ayatnya dalam Quran. Berkata bohong? Iya, ciri-ciri orang yang tidak beriman. Salah satu sifat orang-orang yang tidak beriman itu adalah mengucapkan kata-kata dusta. Nah, menurut hadis, Muhammad bukan hanya mengatakan perkara yang bohong, dia bahkan mengajari orang boleh berdusta dalam 3 hal. Ada hadisnya Bang? Ada, makanya begini.
Grace sering-sering nonton Edis TV. Bila perlu ajak nobar mereka. Begitu. Begitu ya Grace ya. Siap Bang. Siap, siap Oke. Bang. Terima kasih Bang buat cerah. Sama-sama Grace. Saya turunkan ya. Saya turunkan. Oke. Selamat malam. Selamat malam. Dalam sebuah diskusi bersama Edis TV, seorang Kristen penghujat yang kerap memelintir hadis, muncul seorang wanita Kristen bernama Grace yang sayangnya justru menjadi korban pembodohan dari Edis TV. Mereka menuduh dan memfitnah bahwa Nabi Muhammad SAW mengajarkan umat Islam untuk berbohong. Tuduhan itu jelas salah kaprah dan keluar dari konteks. Fakta hadis, memang ada hadis yang menyebutkan bolehnya berbohong dalam 3 kondisi, tetapi konteksnya adalah untuk kemaslahatan, bukan untuk kejahatan atau manipulasi. Ini hadisnya teman-teman ya. Tidaklah aku menganggap dusta itu halal kecuali dalam 3 perkara. 1. Dalam peperangan. 2. Untuk mendamaikan antara 2 orang yang berselisih. Dan 3. Perkataan seorang suami kepada istrinya untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Hadis riwayat Muslim nomor 2605. Penjelasan singkatnya adalah: pertama, perang. Strategi itu bukan penipuan sembarangan. Yang kedua, islah atau damai, menjaga perdamaian bukan merusak. Poin yang ketiga, rumah tangga, kalimat manis atau pujian yang menjaga keharmonisan, bukan bohong jahat. Dan ketika kita komparasi dengan Bible kepunyaan Edis TV, ironisnya di dalam Bible yang diyakini oleh Edis TV dan Grace justru berdusta dibenarkan dalam konteks yang lebih luas, bahkan demi menyebarkan keyakinan dan mencari keuntungan. Kita tampilkan datanya, ada tertulis di dalam Roma 3 nomor 7, tetapi jika oleh dustaku kebenaran Allah semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Ada lagi di dalam Filipi 1 nomor 18, tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita. Nah, artinya di dalam kekristenan bahkan berbohong untuk tujuan menyebarkan ajaran pun dibenarkan, asalkan Kristus diberitakan. Ini jelas lebih bebas dan berbahaya dibandingkan dengan ajaran Islam yang hanya memperbolehkan dalam kondisi terbatas dan untuk kebaikan. Kesimpulannya adalah wanita Kristen bernama Grace jadi korban pembodohan dari narasi Edis TV yang memelintir hadis Nabi Muhammad SAW. Mereka menyerang Islam tanpa sadar bahwa dalam ajaran mereka sendiri justru berbohong lebih longgar dibolehkan, bahkan dalam segala hal asalkan menguntungkan ajaran mereka. Islam justru mengatur dengan ketat dan penuh tanggung jawab, bukan manipulasi membabi buta seperti yang terjadi di dalam narasi mereka.